Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan bagaimana seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Amir, sahabat Rasulullah yang jenazahnya dimandikan para malaikat. Sebagaimana biasa, sebelum kisah ini dilanjutkan, dukung channel kami dengan cara mensubscribe, like, komen positif dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita kenal dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang luar biasa, di mana para sahabat tersebut hidup dan menjalani kisah perjuangan masing-masing dalam membela Islam. Salah satu dari jajaran sahabat yang luar biasa hebat itu ada nama Hanzalah bin Amir, seorang pemuda pemberani yang kisahnya dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Kala itu perang tengah berkecamuk di Madinah. Pasukan muslimin menjaga pos-pos tertentu di Madinah dan bersiap apabila pasukan Abu Sofyan mendekat dan bisa menyerang kapan saja. Hanzalah bin Amir mengetahui bahwasannya esok paginya akan menghadapi pasukan musuh dalam perang Uhud. Malam harinya melakukan prosesi pernikahan. Sebuah keputusan yang terlampau tenang untuk meminang seseorang Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal di pagi harinya dia akan membela kaum muslimin bertarung melawan kaum kafir Quraisy. Memiliki niat untuk membahagiakan Jamilah, Hanzalah bin Amir meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermalam bersama istri yang baru ia nikahinya. Hanzalah sendiri tidak tahu apakah keputusannya itu untuk menemani istrinya merupakan awal atau akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada akhirnya memberikan izin kepada Hanzalah untuk menginap malam itu bersama pengantin yang baru ia nikahinya. Panggilan pada Hanzalah bin Amir. Layaknya pasangan pengantin baru, Hanzalah dan Jamilah pun menghabiskan malam berdua, mencurahkan segala macam rasa cinta dan suka dalam dekapan mesra yang meluap-luap dari kaki ke ujung kepala. Malam itu adalah malam yang sempurna. Hanzalah bin Amir merasa bahagia karena berhasil menikahi seorang yang dicintainya. Hingga pada suatu titik di kala fajar, panggilan berperang menggema di seluruh langit Madinah. Terdengar sayup-sayup seorang yang berseru dan mengumandangkan panggilan perang. Suara itu semakin keras dan semakin keras. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dari fakta bahwa pasukan Abu Sofyan telah berbaris di luar kota Madinah dan bersiap untuk menyerang. Saat suara tersebut sampai ke telinga Hanzalah, tanpa berpikir dua kali, Hanzalah langsung melepaskan dekapan dari istrinya. Mengambil zirah dan pedangnya, dia lalu keluar dan berjalan menuju jalan jihadnya. Jamilah yang menyadari suaminya menerima panggilan jihad pun dengan tergesa-gesa langsung ikut keluar dari rumahnya, sembari menatap punggung suami yang dinikahinya beberapa jam yang lalu. Dia pun mendoakan kepada Allah jalan yang terbaik untuknya. Berperang dalam keadaan junub. Serangan yang tiba-tiba dan seruan yang membuat Hanzalah tidak ingat mandi wajib, lantas tidak mengakibatkan Hanzalah hilang semangat. Dengan keadaan junub, selesai berhubungan badan dengan istrinya, dia pun segera bergabung dengan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang yang lebih kita kenal dengan perang Uhud tersebut, Rasulullah mengkomandokan untuk bertahan sebisa mungkin, menghalau segala serangan sembari mengarahkan panah-panah untuk menghujani pasukan Abu Sofyan. Pada serangan gelombang pertama, pasukan muslimin berhasil menggagalkan serangan pasukan musuh. Namun sayangnya, para pasukan pemanah tidak menghiraukan amanah Rasulullah untuk tetap berada di pos-pos masing-masing. Pasukan pemanah tersebut dengan sengaja turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari para pasukan kafir Abu Sofyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya pengawasan beberapa sektor. Hingga pada akhirnya kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang datang dari arah belakang. Tidak butuh waktu lama hingga pada akhirnya pasukan muslimin pun terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi hingga pada akhirnya mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan di kubu kaum muslimin. Meskipun begitu, kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjatuh atau terbunuh. Bahkan dalam pertahanan tersebut, sosok wanita seperti Nuzaibah binti Ka'ab juga ikut ambil bagian dalam melindungi Rasulullah.
Di sisi lain, Hanzalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya. Dia menebas dan menumpas banyak sekali kaum kafir Quraisy. Para sahabatnya yang gugur seakan memberi semangat untuknya agar bisa menghabisi Abu Sufyan dan pasukannya. Di sela kecamuk medan peperangan itulah pandangan mata Hanzalah bin Amir bertemu dengan mata Abu Sufyan. Tidak selang beberapa lama hingga pada akhirnya mereka terlibat pertarungan satu lawan satu. Abu Sufyan yang kala itu menunggangi kudanya sesegera mungkin maju menerjang. Namun Hanzalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sufyan dengan pedangnya, membuat Abu Sufyan jatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat kesempatan tersebut, Hanzalah pun segera mendekati Abu Sufyan yang tidak berkutik dan bersiap mengibaskan pedangnya. Abu Sufyan menyadarinya. Dia tahu bahwa kini dia sudah tidak berkutik lagi saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya. Tak ada yang dilakukan Abu Sufyan selain minta tolong. Beruntung untuk Abu Sufyan kala itu, pasalnya salah satu pasukannya, Shaddad bin Al-Aswad, mendengar teriakan komandannya dan dengan segera mendekat. Hanzalah pun mematung karena yang ia tahu saat itu hanyalah rasa sakit yang terasa dari tengkuknya. Dia berhasil dilukai oleh Shaddad bin Al-Aswad. Hanzalah tersungkur ke tanah. Tidak berhenti di situ. Sekerumunan orang kafir Quraisy yang ada di sekitarnya langsung menghantam Hanzalah yang lemas di tanah dengan pedang dan belati mereka. Dalam kondisi luka yang sangat parah, Hanzalah pun dilempari bertubi-tubi dengan anak panah dan tombak, hingga pada akhirnya Hanzalah tidak bergerak lagi. Jasadnya terbujur. Hanzalah bin Amir meninggal syahid. Jasad Hanzalah bin Amir pasca perang Uhud. Dalam perang tersebut kaum muslimin mengalami kekalahan. Entah berapa banyak korban yang berjatuhan saat darah sudah menyatu dengan tanah dan suara gesekan pedang berganti dengan suara angin semilir. Para sahabat mulai mencari dan menghitung-hitung berapa banyak korban yang gugur. Dikala mengurus banyaknya jasad yang berguguran, mereka menyadari tubuh Hanzalah yang terbujur di satu sudut bekas medan perang tersebut. Saat para sahabat memperhatikan, itulah saat di mana tubuh Hanzalah terangkat. Kemudian muncullah air yang menetes dan mengguyur keseluruhan jasad Hanzalah. Tubuh tersebut dibolak-balik seakan ada yang memandikannya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi hingga pada akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, "Sungguh aku melihat bahwasannya malaikat memandikan Hanzalah bin Amir radhiyallahu anhu antara langit dan bumi dengan air awan dalam bejana terbuat dari perak." Sungguh luar biasa. Dikarenakan dedikasi dan cintanya kepada Islam, Hanzalah bin Amir rela meninggalkan istri yang baru saja dinikahinya untuk berangkat berjihad. Dalam keadaan junub, karena di malam hari menemani istrinya, Hanzalah tetap berdiri di medan perang dengan gagah berani hingga pada akhirnya di kematiannya para malaikatlah yang menunaikan kewajiban Hanzalah dengan memandikan jasadnya. Subhanallah. Kisah Hanzalah bin Amir di atas menyadarkan kepada kita bahwasannya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala ayalnya merupakan sesuatu yang lebih mulia dibandingkan kenikmatan dunia. Dan di setiap perjuangan tersebut maka akan berimbas baik kepada kita pada akhirnya. Tentu saja kisah perjuangan Hanzalah bin Amir merupakan satu dari kisah sekian para sahabat Nabi yang berjuang di jalan Islam. Kita tentu saja harus menghargai dan menghormati Hanzalah sebagai salah satu dari sekian sahabat yang ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Islam. Demikian kisah Hanzalah bin Amir, sahabat Rasulullah SAW yang dimandikan malaikat. Semoga Hanzalah bin Amir dapat dipertemukan kembali kepada perempuan yang dicintainya di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.